Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyatil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cici. Semoga yang membaca dan mendengar sama-sama digariskan oleh Allah. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kultum yang dibawakan oleh Nikmat. Kepada Nikmat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di lapangan madrasah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak bosan pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang yang disinari oleh iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah dan Bapak Kepala Madrasah Aliyah, yang saya hormati Bapak Ibu WKM 1, 2, dan 3, dan yang saya hormati Ibu KTU dan stafnya, serta Bapak dan Ibu guru sekalian. Dan yang paling saya cinta dan saya banggakan yaitu kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan kultum saya yang berjudul Istidraj. Istidraj adalah sebuah azab yang berbalut kenikmatan. Allah melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada seorang hamba yang tidak taat kepadanya. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, padahal dia adalah seorang yang berdosa, kok bisa kayak dia sukses ya? Jangan heran dulu, karena bisa jadi semua karunia yang ia terima adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, istidraj diambil dari kata deraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba difahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan langsung. Allah biarkan orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Allah berfirman yang artinya, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Al-Qalam ayat 44. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidraj dari Allah. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44 yang artinya, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan kepada mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Sederhananya, jika melihat orang yang secara agama ibadahnya buruk, sementara maksiat kepada Allah dan manusia jalan terus, lalu rezekinya Allah berikan melimpah, kesenangan hidup begitu mudah ia dapatkan, tidak pernah sakit dan celaka, panjang umur, dan Allah berikan kekuatan pada fisiknya, bahkan langgeng dalam berpacaran, maka waspadalah, sebab bisa jadi itu adalah istidraj baginya dan bukan kemuliaan. Di antara para hamba yang mengalami istidraj itu di antara lain yang pertama, terus melakukan maksiat tapi kesuksesan justru semakin melimpah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Hai anak Adam,
Ingat dan waspadalah, bila engkau lihat Tuhanmu terus-menerus melimpahkan nikmat atas dirimu, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat kepadanya. Mutiara Hajjul Balaghah halaman 122. Yang kedua, semakin kikir, justru semakin melimpah hartanya. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang suka mengumpul dan menghitung-hitung hartanya, lalu ia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkannya. Terdapat dalam surah Al-Humazah ayat 1-3. Yang ketiga, jarang sakit. Imam Syafi'i berkata, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit suatu ketika dalam hidupnya. Apabila engkau tidak pernah sakit, lihatlah ke belakang, mungkin ada yang salah pada dirimu. Jika kita sakit dan menerimanya dengan ikhlas, itu bisa menjadi penganggur dosa dan sering-sering mengingat Allah untuk meminta kesembuhan. Baik, agar terhindar dari istidraj, maka gunakanlah nikmat sesuai keinginan Allah sebagai tanda syukur. Gunakan harta yang sesuai dengan apa yang disukai Allah dengan berinfak di jalannya. Hendaklah kita takut jika selalu mendapatkan nikmat Allah sementara kita masih berbuat maksiat kepadanya. Jangan sampai nikmat itu menjadi tabungan dosa. Yang harus kita ingat, kita bisa buat apa saja. Apakah itu baik atau jahat, syukur atau ingkar, maksiat atau taat, tapi ingat, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran yang setimpal. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, agar apa yang kita jalani selalu diridhoi oleh Allah, dan kita terhindar dari yang namanya istidraj. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang baru saja saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga orang-orang yang ada di sini dijauhkan dari azab Allah, terutama istidraj. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan kakak dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Maksudnya kita baca selanjutnya pembacaan sholawat yang dibawakan oleh Zakira. Kepada Zakira, waktu dan tempat dan persilakan. Assalamualaikum.